Bab 2407 Mencari Masalah. Di ruang konferensi, perwakilan dari berbagai kekuatan sudah ribut. Saat ini, Jerry yang muncul di ruang konferensi. Melihat sosok muda Jerry Yang, semua orang di ruang konferensi memandang Jerry Yang dengan sangat terkejut dan marah pada saat yang bersamaan. Mereka tidak tahu bagaimana seseorang bisa menyelinap masuk karena pertemuan sudah dimulai. Bagaimanapun, Jerry yang masih muda dan mengenakan pakaian yang sangat biasa. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, jadi mereka secara tidak sadar mengira Jerry yang sudah menyelinap masuk. Biarpun semua orang bingung, mereka belum bereaksi dan tidak ada yang bersuara. Bahkan perdebatan sengit tadi berhenti satu demi satu. Hampir tidak ada yang berbicara lagi, hanya sedikit yang saling berbisik, membahas kemunculan tiba-tiba pemuda itu. Pada saat ini, Kimura Ito tiba-tiba berbicara dan berteriak dengan marah, "Dari mana datangnya bocah kecil ini? Apakah menurutmu ini taman bermain? Apa yang dilakukan penjaga keamanan di aula konferensi Kyushu? Sekelompok sampah, bagaimana mereka bisa membiarkan semua orang masuk?" Tetua ketiga dan sekelompok petugas keamanan memintanya untuk menyimpan sementara pedang panjang di pintu ruang konferensi. Itu membuatnya sangat tidak senang. Sekarang dia melihat seorang pemuda tiba-tiba menerobos masuk selama pertemuan, itu membuat kemarahan dia segera dilampiaskan. Kimura Ito mula-mula menghina Kyushu, lalu menatap Jerry yang dengan tatapan dingin. Dia menggunakan bahasa Mandarin yang tidak lancar dan dia pikir dia sangat mendominasi dan langsung berteriak, "Kamu bajingan kecil, keluar dari sini." Mendengar penghinaan itu, Jerry yang langsung mengerutkan kening dan matanya sedikit lebih dingin. Kalau bukan karena ini adalah aula konferensi kota Yan, Jerry yang akan menamparkan Kimura Ito yang berteriak-teriak itu sampai mati dengan satu pukulan. Diam. Pada saat ini, tetua ketiga yang mengikuti Jerry yang juga muncul. Dia memandang Kimura Ito dan berteriak dengan marah. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah tetua ketiga itu muncul, alih-alih memarahi pemuda yang tiba-tiba menerobos, malah langsung meneriaki perwakilan pasukan luar negeri. Bukan itu saja, sebelum Kimura Ito sempat bereaksi, tetua ketiga terus berkata dengan suara dingin, "Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu punya hak untuk mengusirnya keluar? Kalau kamu ingin keluar, kamu bisa keluar sendiri. Ini adalah ruang konferensi Kyushu. Bukan tempat kamu teriak." Disalahkan dan dimarahi di depan umum, bahkan langsung diperintahkan untuk keluar, Kimura Ito berkedut sudut mulutnya dengan keras. Ini adalah kedua kalinya dia dimarahi oleh tetua ketiga sejak dia datang ke Kyushu. Di mata Kimura Ito, dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya terhadap tetua ketiga. Kemudian dia menatap Jerry yang dengan mata kejam yang sama, lalu mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Tetua ketiga juga menatap Kimura Ito dengan dingin, lalu berbalik dan mengambil tempat duduknya. Hal ini membingungkan semua orang. Bahkan tetua ketiga maju untuk membela pemuda itu dan tidak mengusirnya. Ketika semua orang bingung dan berdiskusi di antara mereka sendiri, Jerry yang berjalan menuju kursi utama ruang konferensi dan berkata dengan tenang, "Jerry Yang, aku datang untuk menghadiri konferensi atas nama Kyushu." Begitu Jerry yang mengatakan ini, dia langsung menimbulkan keributan. Lagi pula, bahkan tetua ketiga Kyushu tidak berani mengatakan hal seperti itu saat ini. Pemuda ini ternyata ingin mewakili Kyushu. Menurut mereka, Jerry yang sepertinya berbicara dengan arogan. Saat itu, Yonobai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, hei, menurutku kamu datang untuk membuat masalah kan?" Bersambung. Bab 2408 sangat tertindas. Yonobai tidak lupa bahwa ketika dia pergi ke keluarga Ye tadi malam, Jerry yang menakuti putranya Weiko Bai sampai-sampai dia mengompol dan mempermalukan dirinya sendiri. Dia selalu menyimpan dendam terhadap penghinaan besar ini dan dia sangat membenci Jerry Yang. Kini, Jerry yang menghadiri pertemuan tersebut dan mengatakan bahwa dia mewakili Kyushu, itu membuatnya semakin tidak bahagia. Bagaimanapun, fakta bahwa Kyushu mengirim Kalista Ye untuk mewakili Kyushu dalam pertemuan ini sudah membuatnya sangat tidak puas, jadi tadi malam, dia langsung mengirim seorang pembunuh untuk membunuh Kalista Ye. Yang membuatnya marah adalah pembunuhan itu tidak hanya gagal, Kalista Ye bahkan datang ke pertemuan tersebut meski ada ancaman. Saat ini, tidak hanya Kalista Ye yang hadir di pertemuan tersebut, tapi Jerry yang juga hadir. Dia benar-benar kehilangan hak untuk berbicara di ruang konferensi ini, jadi dia tentu saja menolak untuk setuju. Saat ini, setelah Kalista Ye mendengar perkataan Yonobai, dia langsung menoleh,
dia mewakili keluarga Ye dan juga mewakili Kyushu. Dia memiliki kualifikasi mutlak untuk menghadiri pertemuan ini. Tapi kamu, Yonobai, sepertinya kamu tidak ada kualifikasi untuk hadiri pertemuan ini. Yonobai tiba-tiba mengerutkan kening dan mendengus dingin, kamu hanya keluarga Ye yang menurun, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghadiri pertemuan? Dan anak ini, jangan kira aku tidak tahu, Kalista Ye, dia adalah gigolo peliharaanmu di luar. Dalam pertemuan penting seperti ini, kamu meminta kekasihmu untuk menghadiri pertemuan. Bukankah ini omong kosong? Menurutku, kamu Kalista Ye tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan atas nama Kyushu. Kamu harus membawa kekasihmu keluar. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Ternyata setelah Yonobai melihat Jerry yang tadi malam, dia mengirim seseorang untuk mencari tahu tentang Jerry yang dengan santai. Akibatnya, orang tersebut tidak bisa menemukan informasi apapun tentang Jerry Yang. Tapi pelayan itu juga tahu bahwa kalau hasil penyelidikan tidak memuaskan Yonobai, Yonobai yang kejam pasti akan membunuhnya. Akhirnya, pelayan itu punya ide dan hanya menebak-nebak identitas Jerry Yang. Akhirnya, pelayan itu berpikir bahwa Jerry yang tiba-tiba muncul di keluarga Ye baru-baru ini. Keluarga Ye sangat menghormati Jerry Yang tapi bukan keluarga mereka, jadi kemungkinan besar adalah kekasih Kalista Ye di luar yang dibawa kembali. Bagaimanapun, Jerry Yang juga terlihat tampan dan muda, jadi dia melaporkan tebakannya kepada Yonobai pagi-pagi sekali, mengatakan itu adalah hasil penyelidikan. Yonobai juga sangat terkejut setelah mendapatkan hasil penyelidikannya. Dia mengetahui bahwa Kalista Ye adalah wanita yang sangat konservatif. Belakangan, dia berpikir Kalista Ye adalah seorang wanita dan wajar kalau memiliki seorang pria muda di luar, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Alhasil, Jerry yang langsung menghadiri pertemuan tersebut, yang membuat Yonobai sangat marah. Semua orang di tempat tersebut terkejut ketika mereka mendengar berita itu dan mereka semua berbisik tentang Kalista Ye, mengatakan bahwa dia nakal dan sembrono. Aku merasa wanita seperti pemimpin keluarga Ye memang tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan. Aku juga berpikir bahwa keluarga Ye tidak memenuhi syarat untuk mewakili Kyushu pada pertemuan. Lebih baik segera pergi, aku merasa mual melihatnya. Keluarga Ye keluar, Kalista Ye keluar. Kalista Ye, keluar dari sini bersama kekasihmu. Segera, banyak perwakilan pasukan luar negeri berdiri, menunjuk ke arah Kalista Ye dan Jerry Yang, mengutuk dan mengusir mereka. Mata Kalista Ye tiba-tiba memerah, dia tidak menyangka Yonobai akan begitu hina dan tidak tahu malu, benar-benar menyebarkan rumor seperti itu tentang dirinya. Bersambung.